Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 16 November 2024, Pekan Biasa ke-32, Ofisi Pekan keempat, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mada. Allah yang kekal abadi, yang memberikan Roh Suci kepada umat beriman, kami mohon perlindungan. Usirlah penyakit badan, singkirkanlah kejahatan, tolonglah kami bertahan dalam menghayati iman. Hidup kami lahir batin, semoga sungguh terjamin berkat kasih setiamu yang tetap teguh selalu. Kabulkanlah doa kami, ya Bapa yang baik hati, berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya. Mazmur 49. Kebaktian sejati kepada Tuhan. Aku datang bukannya untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakannya. Tuhanlah Allah segala dewata. Firman-Nya memanggil bumi dari timur sampai ke barat. Allah bersinar dari Sion, kota yang terindah. Allah kita datang dan tidak akan diam. Api menjilat di hadapan-Nya, badai yang dahsyat melingkunginya. Ia memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya. Himpunkanlah di hadapanku semua kekasihku, yang mengikat perjanjian dengan daku dalam darah kurban sembelihan. Semoga langit mewartakan tuntutan Allah yang tepat, sebab Dialah Allah yang adil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya.
Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi melawan dikau. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan karena kurban sembelihanmu aku menyalahkan dikau. Bukan pula karena kurban bakaranmu yang tetap ada di hadapanku. Bukan kurban sapi yang kutuntut dari kandangmu. Bukan pula kurban kambing dari kawananmu. Sebab milikulah segala marga satwa di hutan, dan segala hewan di gunung gemunung. Aku mengenal segala burung di udara, dan semua binatang di padang kepunyaanku. Seandainya aku lapar, tidak usah ku katakan kepadamu, sebab milikulah dunia dan segala isinya. Adakah aku makan daging sapi? Ataukah aku minum darah kambing? Persembahkanlah pujian kepada Allah sebagai kurban, dan penuhilah nazarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Lalu berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau, dan engkau akan memuliakan daku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau. Barang siapa mempersembahkan kurban pujian, dia akan kumuliakan. Tetapi kepada orang berdosa Allah berfirman, bagaimana mungkin engkau mendaraskan hukumku dan berani berbicara tentang perjanjianku, padahal engkau membenci amanatku dan mengesampingkan firman-Ku. Jika melihat pencuri engkau berkawan dengannya, engkau bergaul dengan orang berzina, mulutmu mengeram kejahatan,
dan lidahmu menetapkan tipu muslihat. Engkau duduk-duduk mengumpat saudaramu. Engkau mendesas-desuskan fitnah melawan buah kandung ibumu. Itulah yang kau lakukan. Masakan aku diam saja? Engkau memupuk keinginan jahat. Masakan aku seperti engkau? Camkanlah ini, hai kamu yang lupa akan daku. Jangan sampai aku menerkam dan tiada yang dapat melepaskan. Barang siapa mengikuti bimbinganku, dia kupuaskan dengan keselamatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa mempersembahkan kurban pujian, dia akan kumuliakan. Bacaan dari kitab 1 Makabe bab 3 ayat 1 sampai 26. Anaknya Yudas yang disebut Makabe menjadi pengganti Matatias. Semua saudaranya dan sekalian orang yang telah menganut bapaknya membantu dia pula. Dengan semangat mereka berperang untuk Israel. Yudas meluaskan kemuliaan bangsanya, dan baju sirah dikenakannya laksana raksasa. Disabuknyalah perlengkapan untuk pertempuran. Banyak pertempuran diadakannya, dan perkemahan dilindunginya dengan pedang. Ia menyerupai seekor singa dalam tingkah lakunya, seperti singa muda yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dikejarnya kaum jahat dimanapun juga didapatinya, dan para pengganggu bangsanya dibakar habis olehnya. Hati para penjahat mengejut karena takut kepadanya, dan kebingunganlah semua yang berbuat jahat. Usaha penyelamatannya berhasil baik. Banyak raja sakit hati oleh karena dia, tetapi Yakub digembirakan oleh perbuatan-perbuatannya. Kenangan kepada dia tetap dipuji-puji untuk selama-lamanya. Ia menjelajahi semua kota Yehuda dan membinasakan para fasik lenyap daripadanya, dan dipalingkannyalah kemurkaan dari Israel. Namanya disebut-sebut sampai ke ujung bumi, sebab dihimpunkannya orang-orang yang nyaris terbasmi. Adapun Apolonius mengerahkan orang-orang asing dan banyak pasukan dari daerah Samaria untuk menyerang Israel. Hal itu diketahui oleh Yudas, yang kemudian keluar menyongsong dia. Apolonius dikalahkan dan dibunuh olehnya. Banyak musuh tewas karena luka, sedangkan yang lain-lain melarikan diri. Mereka dirampasi, dan pedang Apolonius diambil oleh Yudas sendiri, yang seumur hidupnya bertempur dengan pedang itu. Mendengar bahwa Yudas mengerahkan sepasukan orang dan bahwa sejemaah orang yang setiawan dan mampu untuk bertempur menyertainya,
Maka Seron, panglima angkatan perang Syria, berpikir, "Aku mau mencari nama yang harum dan menjadi tersohor dalam kerajaan. Baiklah aku bertempur dengan Yudas dan pengikut-pengikutnya yang telah mempermudah titah raja." Maka dari itu Seron bersiap dan bersama dengannya majulah pula segerombolan besar kaum fasik yang mau membantu dia menimpakan hukuman kepada orang Israel. Ketika Seron tiba di dekat tanjakan Bet Horon, maka keluarlah Yudas menyongsong dia dengan segenggam orang. Melihat pasukan yang bersongsong itu, berkatalah mereka kepada Yudas, "Masakan kita yang hanya segenggam ini dapat bertempur dengan pasukan raksasa yang sekuat itu? Apa pula kita sudah letih dan belum juga makan apa-apa hari ini." Sahut Yudas, "Mudah saja jumlah besar ditangkap dengan tangan orang sedikit, sebab bagi surga tiada bedanya menyelamatkan dengan perantaraan banyak orang atau dengan perantaraan sedikit saja." Kemenangan dalam perang pun tidak terletak pula dalam banyaknya pasukan, melainkan dari surgalah datang kekuatan. Orang-orang itu menghadapi kita dengan kecongkakan yang berlebih-lebihan dan dengan kedurjanaan lagi bermaksud menumpas kita serta istri dan anak-anak kita dan merampasi kita. Sebaliknya, kita bertempur demi hidup kita dan untuk undang-undang kita. Surgalah yang akan menggempur mereka di hadapan kita. Dari sebab itu, jangan takut kepada mereka. Baru saja ia berhenti berbicara, maka dengan tak tersangka-sangka disergapnya musuh dan dikempurnya Seron serta balanya. Seron dikejar oleh orang-orang Yahudi dari jalan turun Bet Horon sampai ke dataran. Dari antara musuh ada lebih kurang 800 orang tewas. Lain-lainnya melarikan diri ke wilayah Filistea. Maka timbullah ketakutan kepada Yudas serta saudara-saudaranya, dan bangsa-bangsa sekeliling dihinggapi kebingungan. Nama Yudas sampai juga ke hadapan raja, dan segala bangsa mempercakapkan pertempuran-pertempuran yang diadakan Yudas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-344. Tempatkanlah gambar atau patung para kudus dalam rumahmu dan hargailah mereka sepadan dengan salib Tuhan melebihi segala milikmu yang lain. Kerap kali hanya sebuah pandangan singkat pada gambar dan patung itu sudah cukup untuk membawa ingatanmu akan kekhususan dari para kudus itu dalam hidupnya. Kau pun dapat belajar banyak dari mereka tentang iman, keberanian, pertobatan, dan cinta pada Tuhan dan sesama. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa.
Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah sumber keselamatan, semoga kami selalu berbakti kepadamu dengan hati gembira, sebab kebahagiaan kami akan sempurna dan kekal kalau kami mengabdi Engkau dengan pantas. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.